Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kalian senantiasa sehat walafiat dan tentunya semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan saya untuk pertemuan yang ketiga mata pelajaran prakarya, masih terkait dengan materi kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi pertemuan pertama dan materi pertemuan ketiga. Baik, kita lanjut saja langsung ke materi utama. Pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras, baik yang alam maupun yang buatan. Pertemuan ketiga hari Kamis 6 Agustus 2020. Kita akan membahas, kita lihat pada video beberapa benda yang saya tandai dengan nomor 1. Perhatikan. Kemudian ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, di dalam gambar tersebut ada perbedaan dan ada kesamaan. Apa perbedaannya? Sudah jelas, kalian pasti tahu apa perbedaannya. Persamaannya juga tahu. Nah, apa-apa saja sebenarnya gambar ini? Baik, kita lihat. Yang pertama ini adalah kemasan kertas. Kita mungkin sering belanja atau menjumpai suatu benda yang dibungkus dengan kertas. Misalnya beli sepatu, maka bungkusnya adalah kertas, kemasannya adalah kertas. Kemudian yang kedua, kemasan kayu. Nah, ini kemasan kayu. Biasanya di dalamnya ini adalah barang-barang pecah belah yang dikemas menggunakan kayu agar tidak terjadi benturan yang kuat dan mengakibatkan kemasan di dalamnya bisa pecah. Kemudian ketiga adalah kemasan plastik akrilik. Namanya kemasan plastik akrilik. Ya, akrilik. Dia semacam kemasan kayu, kemasan plastik tapi yang plastik akrilik. Seperti apa sih? Kita lihat kemasan plastik akriliknya. Nah, ini dia. Mungkin yang perempuan tahu dan sering menjumpai kemasan-kemasan seperti ini. Baik, ini adalah ketiga kemasan yang akan kita bahas di dalam pertemuan ketiga ini. Yang pertama kemasan kertas, yang kedua kemasan kayu, dan yang ketiga kemasan plastik akrilik. Baik, kita masuk kepada kemasan produk kerajinan bahan keras. Ya. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan yang paling banyak digunakan adalah plastik, karena plastik dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur. Nah, yang paling banyak plastik. Semua kemasan hampir seluruhnya menggunakan plastik. Namun pada era-era sekarang ini penggunaan plastik sudah mulai dikurangi karena plastik merupakan limbah yang paling sulit untuk diurai. Nah, kita akan berbicara mengenai macam-macam kemasan. 1. Kemasan kertas. Seperti pada gambar yang terdahulu, kita sudah lihat contoh kemasan kertas.
Kemasan kertas merupakan kemasan yang paling fleksibel. Yang pertama sebelum ditemukan kemasan plastik dan aluminium foil. Jadi kemasan kertas ini bisa dikatakan kemasan yang paling lama atau pertama kali muncul sebelum ditemukannya kemasan-kemasan yang lain seperti kemasan plastik dan kemasan aluminium foil. Setiap kemasan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, termasuk dengan kemasan kertas. Kemasan kertas memiliki kelemahan sensitif terhadap air. Kita tahu kertas kalau kena air langsung basah dan cepat rusak dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan. Jadi kalau kemasan kertas dia tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang lembab, harus tempat kering dan bersih. Kedua, kemasan kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan untuk mengemas barang antik, emas, keramik, dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, kemasan kayu digunakan untuk yang rata-rata yang pecah belah. Nah, kayak seperti guci rumah, itu juga dikemas dengan kayu. Yang ketiga, kemasan plastik. Plastik yang banyak digunakan untuk kemasan adalah jenis plastik akrilik. Nah, apa sih plastik akrilik itu? Plastik akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucy Barex dan Flexiglass. Sifatnya kaku dan transparan. Dan yang paling baik adalah akrilik ini paling bagus untuk penahan oksigen dan cahaya serta titik leburnya yang rendah. Nih, kemasan plastik. Walaupun banyak kemasan plastik yang lain, namun kemasan plastik yang bagus itu adalah kemasan akrilik seperti gambar yang telah diberikan di depan. Kita lanjut. Berkarya kerajinan bahan keras. Pembuatan kerajinan yang memiliki nilai estetis dan bernilai jual tinggi perlu memiliki tahapan pembuatan. Jadi untuk membuat suatu kerajinan kita harus memperhitungkan kerajinan itu bernilai tinggi atau tidak. Jika kerajinan memiliki nilai estetis dan bernilai jual tinggi, maka kita perlu membuat tahapan-tahapan pembuatan. Kenapa? Dengan membuat tahapan-tahapan kita akan mendapatkan produk yang berkualitas tinggi, kemudian menarik, sehingga memiliki daya jual yang tinggi. Tahapan yang pertama itulah perancangan. Perancangan merupakan kegiatan awal dalam membuat suatu kerajinan. Perancangan memiliki beberapa syarat. Nah, jadi merancang sendiri juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini maksudnya adalah terkait dengan manusianya, kemudian modal berupa uang, kemudian fisiknya, teknologi yang dipakainya, metode atau teknik pembuatannya, dan pasar. Pasar juga penting untuk memasarkan produknya. Jangan sampai kita salah pasar untuk memasarkan produknya, sehingga produk kita walaupun terlihat cantik, terlihat antik, dan berkualitas bagus bahannya, tapi tidak akan dapat dijual karena salah pasar. Kemudian menentukan fungsi dan kualitas produk. Nah, dalam menentukan fungsi dan kualitas produk ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bentuk, yang kedua fungsi, dan yang ketiga adalah bahan. Bentuk
kita harus mampu membuat bentuk dari produk kerajinan kita yang menarik dan natural, senatural mungkin. Kemudian fungsinya, nah kita harus tahu juga produk yang kita buat ini fungsinya untuk apa. Kita harus memahami fungsinya juga. Jangan sampai kita membuat produk tetapi kita tidak tahu fungsi produk itu akan dipakai apa, sehingga konsumen juga bingung membeli produk kita. Dan yang ketiga, bahan ini sangat penting karena bahan sangat mempengaruhi dari kualitas produk yang kita buat. Jadi perlu diperhatikan dan menggunakan bahan yang baik. Menentukan bahan material produksi. Nah, ini hampir sama dengan fungsi dan kualitas produk tadi ya, terkait dengan bahannya. Harus benar-benar bahan yang sangat berkualitas. Menentukan teknik produksi. Menentukan teknik produksi tergantung kepada si perancang sendiri. Dia menggunakan teknik yang seperti apa untuk merancang produksinya. Salah teknik, produksi akan gagal. Jadi ya, perlu teknik-teknik khusus terkait dengan produk-produk khusus juga. Nah, itu saja materi kita untuk pertemuan ketiga ini terkait dengan kemasan produk yang terbagi dari 3 tadi. Ada dari kertas, kemasan dari kayu, dan terakhir kemasan dari plastik, terutama plastik akrilik. Kemudian tadi bagaimana kita membuat suatu produk, maka perlu perancangan yang tepat sehingga produk kita bisa bersaing di pasaran dan bernilai jual yang sangat tinggi. Baik, demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini. Di bawah video nanti akan ada pertanyaan, silakan dijawab. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan kirimkan pertanyaannya, dan insyaallah minggu depan kita akan jawab melalui video ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat selalu dan jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.